Balai desa, oh timurnya balai desa berapa meter, itu bisa diukur. Oh itu berapa, kenapa peruntukannya apa, terus nanti diklik itu, ini oh masuk di desa apa. Wah, itu luasnya itu berapa, terus penggunaannya apa saja. Jadi kegiatan yang dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa, yang dibolehkan bersyarat apa. Itu sudah ada ketentuan teknis sudah. Wah, luar biasa sudah bisa itu. dicek. Di samping itu kami ada aplikasi lagi, ada 5 Pak. Ada 5 inovasi yang kami kembangkan di tahun 2022 kemarin. Nah, ini masuk pertanyaan yang menarik. Kita kan sudah bersusah payah, effortnya luar biasa, bertahun-tahun berproses Perda RT RW, yang mana kita dalam rangka tadi membuat Klaten ke depan semakin baik, menjadi semakin baik. Tapi kemarin kita ada tamparan keras, tiba-tiba muncul sebuah surat. Wah, ini surat SK ini, bukan peraturan pemerintah, bukan undang-undang, tapi SK dari sebuah kementerian yang ternyata dampaknya luar biasa, yaitu SK dari Kementerian ATR yang kita menyebutnya SK LSD. Iya, betul. Seperti apa Pak kemarin? Yeah. Oke, tadi nggak kita tutup, kita lanjut lagi langsung. Ini tambah satu lagi tamunya, nggak kalah menarik. Tadi ada Pak Kepala Dinas, ini ada sekarang Pak Sekretaris Dinas. Nah, ini baru, ini sama-sama baru ya ini ya. Kalau kemarin belum sudah PRT, kalau Pak Joko ini kemarin kabit awalnya. Nah, namun barangkali warga masyarakat ada yang belum tahu, mungkin boleh berkenalan dulu Pak. Nah. Iya. Nama saya Joko Suprapto, jadi nama yang mungkin jumlah Joko di Klaten banyak ya. Biasanya Pak Joko, Pak Slamet. Nah, itu dua nama yang Agus Slamet, Pak. Nah, Joko Agus Slamet. Nah, itu 3 nama yang luar biasa itu. Pak Joko Suprapto. Ya. Lenggahnya di mana, Pak? Ya, saya di rumah di Desa Karanganom, di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom atau Karanganom? Di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Jadi Karanganom Mudal. Oh, Karanganom Mudal. Nggih, kalau orang Klaten biasa menyebut Karanganom sini itu Karanganom Mudal. Ya. Gitu. Wah, besok seru ini pilkada sini, Pak. Semoga lancar dan yang terpilih yang terbaik kan begitu. Iya, amin amin. Iya. Terus barangkali sedikit personal dulu Pak, keluarga Pak. Iya. Saya istri cukup satu saja. Cukup satu, Nggih. Cukup satu. Kalau tadi Pak Sur sementara satu katanya begitu. Cukup satu ini. Iya. Cukup satu, terus anak ya 2 anak cukup. Oh, 2 anak. Program KB berarti ya? Iya. Wah, jadi, tapi perempuan semua, yang besar udah semester 6 ini. Oh, semester 6. Oh, semester 6 akhir ini dia. Semester 6 dan yang kecil masih SMA kelas 2. Kelas 11 ya. SMA di Klaten, di SMA juga ya. Oke, yang pertama tentu kami secara pribadi maupun wakil rekan-rekan DPRD mengucapkan selamat Pak di jabatan dan amanah baru menjadi Sekretaris Dinas PU mendampingi Pak Suryanto. Ini orang banyak yang bilang formasi bintang ini luar biasa ini. Semoga ini formasi yang hebat untuk PU ke depan, membantu Bupati beserta jajaran menuju Klaten yang lebih baik. Amin. Nah, seperti Pak Sur tadi kita awali dengan jagongannya sebenarnya. Di PU PR tadi sudah sampaikan oleh Pak Sur sebagai Kepala Dinas, sebagai Pak Sekretaris yang sama-sama sebelumnya dari Kabit ini. Suka dukanya apa kalau di PU Pak? Karena PU kan luar biasa kan. Jadi kalau di kami di PU itu sebetulnya kan melanjutkan pekerjaan kami Pak sebelumnya. Jadi kami itu di Bapeda. Sebelumnya di Bapeda? Iya, di Bapeda. Kebetulan dulu terkait dengan untuk perencanaan tata ruang memang menjadi tupoksi di Bapeda, tapi untuk yang pengendaliannya memang dulu masuk di DPUPR memang. Terus dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, ini memang ada perubahan tupoksi. Jadi dengan adanya perubahan tupoksi itu memang urusan tata ruang yang semula menjadi bagian dari tupoksi di DPUPR ini diserahkan sepenuhnya ke DPUPR, sehingga memang tugas itu sepenuhnya pindah ke DPUPR. Sebelumnya di Bapeda? Yang sebelumnya di Bapeda.
Terus kemarin sempat 1 tahun, terus satu tahun berikutnya setelah pindah ke DPU kami diberi tugas untuk ketiban sampur itu langsung tata ruang untuk meneruskan pekerjaan terkait dengan tata ruang di DPR. Jadi melanjutkan pekerjaan kami di Bapeda. Jadi di Bapeda kami cukup lama Pak, 9 tahun. Terus ini sudah di DPR sudah 4 tahun. 4 tahun. Di bidang tata ruang sudah 4 tahun. 13 tahun ya. Luar biasa. Iya. Pak, ini meskipun jenengan sekarang jadi sekretaris, isu menarik di Kabupaten Klaten itu kan di saat ini ada 2 yang besar ya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Kepala Dinas berkaitan dengan jalan. Nah, yang kedua ini berkaitan tata ruang yang luar biasa. Betul. Ini makanya saya minta meskipun tadi sudah selesai dengan Kepala Dinas, ya dengan jenengan tetap mendampingi beliau nanti kan. Barangkali juga ada beberapa hal yang juga yang disampaikan. Nah, bicara pola tata ruang itu sebenarnya Kabupaten Klaten ke depan itu pengennya dibawa kemana? Oh iya. Karena alhamdulillah kan kita kemarin sudah berproses cukup panjang ya Pak, beberapa tahun kita perda RT RW sejak 2016. Nah, dari dengan kabut, PLT sekarang jadi kepala. Dari kabut sekarang jadi sekretaris bina kan gitu. Alhamdulillah akhirnya kemarin sudah terlaksana, sudah ketok palu perda perubahan RT RW. Nah, sebenarnya ke depan itu Klaten kita mau seperti apa sih Pak kalau bicara dari pola tata ruang gitu. Oke. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang mengubah banyak hal nih, terutama ya salah satunya adalah di tata ruang. Jadi kita di Undang-Undang Cipta Kerja itu mengamanatkan untuk kita juga bisa menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, yang di dalamnya memang ada beberapa terobosan-terobosan baru yang terkait juga dengan tata ruang. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada aturan-aturan turunannya, mulai dari PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, yang memang juga ada perubahan yang juga menyesuaikan dengan undang-undangnya. Terus dengan adanya PP itu memang ada beberapa ketentuan teknis yang berupa peraturan Menteri Agraria Tata Ruang, itu ada aturan baru, ada 5 aturan baru yang kita juga harus sesuaikan, sehingga pada saat kemarin kita melakukan review, melakukan revisi terhadap RT RW ini memang kita sudah berusaha untuk menyesuaikan muatan substansi yang ada di RT RW Kabupaten Klaten ini dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang memang ada, dan kita berusaha untuk bagaimana kita menyesuaikan dengan beberapa ketentuan teknis terkait dengan penyusunan tata ruang ini, yang memang ada 3 ketentuan dasar nih, terkait dengan tata ruang, kesesuaian tata ruang. Yang kedua terkait dengan bangunan gedung, dan yang ada terkait dengan izin lingkungan. Ini memang agak perubahan agak banyak di sektor itu, dan kita sudah kita sesuaikan, dan alhamdulillahnya di Kabupaten Klaten kemarin untuk revisi RT RW yang sudah mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja PP 21 tahun 2021 terkait dengan juga ketentuan teknis terkait dengan Permen PU, Permen ATR, ini sudah kita sesuaikan, sehingga harapannya tata ruang yang kita susun ini sudah selaras dengan kebijakan terkini, sehingga nanti terkait dengan banyak hal terkait dengan pengaturan tata ruang ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, begitu Pak Ketua. Itu dari sisi legal, dari sisi aturan kita sudah selaras. Nah, maksud saya dari pandangan umum itu sebenarnya dengan Perda RT RW yang baru ini kita membawa Klaten itu ke arah kemana? Sebuah kota yang seperti apa atau kabupaten yang seperti apa yang bisa mewadahi apa saja kan begitu. Barangkali ini juga bisa disambung Pak Kepala Dinas nanti. Jadi untuk tata ruang di Kabupaten Klaten itu kan sebetulnya ada tiga hal utama nih. Jadi ada bidang yang kita dorong adalah bidang pertanian, industri, dan pariwisata. Yang memang itu 3 hal ini yang memang prioritas utama ini. Dan ini sebetulnya ketika kita melihat di Kabupaten Klaten memang potensi utamanya di 3 hal itu. Jadi ada pertanian, industri, pariwisata. Bicara industri itu baik yang besar maupun yang UMKM kan begitu. Kalau yang untuk industri kecil, mikro itu sebenarnya secara keruangan masih istilahnya masih fleksibel. Dalam artian untuk kegiatan yang mikro kecil itu mungkin
berkegiatan di lingkungan permukiman masing-masing mungkin masih diperbolehkan. Tapi untuk industri yang skalanya menengah besar itu memang kita harapkan untuk bisa masuk di kawasan peruntukan industri yang sudah kita alokasikan. Jadi kalau kita bicara kawasan peruntukan industri, Pak Ketua, ada 1.690 hektar yang kita sudah alokasikan industri. Harapannya nanti selama 20 tahun ke depan ini kebutuhan ruang untuk pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri bisa tertampung. Dan ini juga kita 1.690. Monggo ayo investor masuk ke Klaten. Nah, kita akses sudah lebih mudah, nanti 2024 ada tol. Kita sudah siapkan 1.600 lebih hektar dan alhamdulillah UMK-nya masih relatif belum tinggi sehingga memudahkan teman-teman untuk berbisnis di Kabupaten Klaten. Monggo bisa masuk kan berarti gitu. Iya, bisa. Iya. Jadi terus termasuk juga kita juga terkait tadi ada pengaturan ruang untuk industri, ada pengaturan ruang untuk permukiman, perumahan dan sebagainya, prasarana-sarana utilitas juga kita atur di sana, termasuk juga di Klaten itu kan terkenalnya adalah lumbung pangan nasional. Iya, betul. Dulu kita punya rojo lele delagu yang luar biasa kan gitu, Pak. Apalagi sekarang ada Srinar Sino. Kita punya Srinar Sino. Itu juga ke depan kita juga harus support juga terkait dengan tata ruangnya, dalam artian kita sudah mengalokasikan kawasan peruntukan pertanian itu ada 32.000. 32.000. Jadi tidak hanya industri tadi, tapi ada pertanian yang kalau kita lihat potensi, tadi ada mengatakan ada 1.000 unggul, ada jaringan jaringan irigasi yang itu juga nanti harapannya bisa support untuk menunjang sektor pertanian ini. Jadi berjalan beriringan ya, Pak. Di satu sisi kita sepakat investor masuk industri, tapi di sisi lain kita juga menjaga sawah lestari kita. Iya, betul. Karena kita di sisi lain selain industri kita juga pangan ini juga menjadi andalan kan. Jadi harus kita lindungi, kita bantu, baik itu dari sisi pola ruang dan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, infrastrukturnya mulai dari jalan, kemudian irigasinya masuk. Semuanya masuk. Jadi harapannya di tata ruang itu kan sebetulnya memadukan banyak sektor dalam satu ketentuan perundangan gitu. Dalam artian ya semua sektor harus bisa berjalan beriringan begitu. Tidak ada satu yang menonjol menutupi yang lain kan begitu. Betul. Dan terakhir tadi pariwisata kan begitu, Pak. Sepakat kita. Pengembangan Klaten ke depan memang sektor pariwisata luar biasa. Kalau bicara Jogja Solo itu objek wisatanya sebenarnya lebih banyak Klaten, tapi kan memang kita yang brandingnya belum maksimal. Ini ke depan kita sudah wadai dengan Perda RT RW yang bagus insya Allah, dan juga ini kita juga di DPRD sedang berproses perubahan juga Perda berkaitan dengan pariwisataan. Nah, nanti semoga bisa berjalan beriringan untuk ke depan menangkap peluang yang ada. Nah, barangkali ada ditambahi oleh Pak Kepala Dinas ini berkaitan dengan tata ruang Kabupaten Klaten ini ke depan itu akan seperti apa harapannya juga, Pak? Kalau kita tidak hanya ke depan, Pak, justru tata ruang ini yang merupakan fondasi dari pembangunan kita. Tadi Pak Joko ngendika mengenai pola ruang ini, kemudian zonasinya. Nah, ini tentu kita tidak bisa asal bangun kalau tidak sesuai dengan tata ruangnya. Tadi dari awal saya juga sudah mengatur bahwa akan ada pengembangan pariwisata, di situ sudah diatur untuk zonanya di mana. Kemudian justru juga filternya awal, pondasinya awal di situ. Nah, ini tepatnya untuk penempatan bidang tata ruang yang ada di DPUPR ini, sehingga kita akan ada panduannya. Gitu, ada panduannya. Kemudian kita juga terus berharap bahwa pembangunan di Klaten ini, karena kita sudah menyepakati ini perda tata ruangnya. Eksekutif, legislatif, duduk bareng sudah sepakat. Artinya apa? Kesepakatan inilah yang akan kita pegang dalam rangka pengembangan Klaten, sehingga akan lebih tertata. Ini loh sudah ada panduannya, sehingga kita tinggal mengikuti panduan tersebut. Apalagi dengan nanti kalau kita bicara masuk ke RDTR, selain secara global itu memenuhi, demikian juga setelah adanya RDTR tidak hanya secara ruang saja yang akan kita, bahkan untuk kemudahan perizinan, kemudian aksesibilitas akan diatur dalam rencana detail ini. Termasuk juga mungkin yang terkait dengan tata ruang kan tidak hanya mengatur peruntukan ruang, tapi kan juga kita menyiapkan sistem jaringan prasaranya, mulai dari jaringan prasarana energi, karena kan semua sektor butuh
Bunda energi. Terus ada sistem jaringan transportasinya seperti apa, terus ada sistem jaringan sumber daya airnya seperti apa, terus sistem jaringan air minum, limbah itu juga artinya, kita atur ke depan dalam rangka berkembang itu nggak ngawur, tapi semua juga sudah tertata, terstruktur sehingga ketika berkembang ini rapi kan begitu. Betul. Jangan sampai ini berkembang industri ke arah sana ternyata sumber daya listriknya tidak memadai. Di sana ternyata pengelolaan sampahnya kurang kan begitulah. Ini berarti kan memang sudah dipikirkan matang-matang yang akhirnya nanti ke depan sampai dengan 2000 berapa? 41. Itu sudah kita pikirkan dari sekarang. Meskipun barangkali nanti 5-10 tahun lagi ya barangkali karena perkembangan zaman bisa juga dilakukan peninjauan kembali. Di peninjauan kembali atau review itulah. Tapi minimal kita sudah melakukan sebuah lompatan besar untuk pengembangan kabupaten dalam rangka itu menyiapkan pola tata ruangan begitu. Yang dampaknya memang nanti luar biasa kan begitu Pak. Tidak hanya sekedar kotanya berkembang tapi juga semua terintegrasi kan begitu. Ada satu lagi Pak Ketua. Di dalam tata ruang ini kita menyajikan sebuah peta dasar. Peta dasar, wah ini menarik. Nah, peta dasar ini akan juga menjadi dasar pembangunan kita. Semua data-data pembangunan ini bisa kita masukkan ke dalam data yang sudah disusun bidang tata ruang. Jadi kita akan bisa menelusur sejarah pembangunan suatu bangunan infrastruktur, mulai jalan, jembatan, kemudian yang kita kalau jalan jembatan sudah termasuk sudah terintegrasikan. Kemudian kita kemarin jaringan irigasi gitu Pak, akan kita masukkan. Kemudian juga untuk bangunan-bangunan pemerintah. Nanti akan kita bisa masukkan ke dalam satu peta dasar itu sehingga kita dalam rangka besok pengembangan ataupun untuk katakanlah rehabilitasi kita akan bisa menelusur sejarah pembangunan untuk yang ada di Kabupaten Klaten tersebut. Mungkin saya bisa menambahkan, jadi pasca diundangkannya peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 itu memang kita ada beberapa aplikasi ya Pak yang sudah kita kembangkan untuk bagaimana kita bisa memberikan layanan khususnya untuk memberikan informasi terkait dengan tata ruang itu, mulai dari dulu kita cetak buku RT RW yang kita sampaikan ke DPRD, ke masing-masing kepala UPD, ke Pak Camat, ke desa, termasuk juga kita selain kita membuat buku, kemarin kita juga membuat peta yang anul agak besar sehingga di desa kita bisa tahu desa ini peruntukan ruangnya apa, di kecamatan juga demikian, di kabupaten juga demikian. Di samping itu kita memberikan media sosialisasi melalui media cetak, kami juga berbasis web Pak, karena sekarang kan sudah zamannya media mainstream ya, jadi kami sudah mengembangkan yang namanya Sitaru. Sitaru itu bisa diakses di sitaru.klaten.go.id. Di Sitaru itu kita bisa melihat lokasi rumah saya itu masuk di kawasan peruntukan apa toh. Wah keren banget. Saya mau membangun industri, lokasinya di mana toh? Saya mau membuat perumahan itu di mana? Itu bisa diakses dan di Sitaru. Sekarang sudah bisa. Sudah cukup lama, sudah 1 tahun lebih. Buat warga Klaten semuanya, kalau yang pengen tahu posisi tanahnya ini zona apa sih, sebenarnya bisa untuk apa sih, atau mau beli tanah belum tahu ini sebenarnya zonanya apa, itu bisa buka di Sitaru. Sitaru.klaten.go.id. Sitaru.klaten.go.id ya. Jangan lupa ya, itu penting banget itu. Jadi itu di sana sudah nanti kita klik itu, kita kan sudah tahu ini ada balai desa. Timurnya balai desa berapa meter, itu bisa diukur. Itu berapa peruntukannya apa, terus nanti diklik itu ini masuk di desa apa. Itu luasnya berapa, terus penggunaannya apa saja. Jadi kegiatan yang dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa, yang dibolehkan bersyarat apa. Itu sudah ada ketentuan teknis sudah. Sudah bisa dicek. Di samping itu kami ada aplikasi lagi, ada 5 Pak. Ada 5 inovasi yang kami kembangkan di tahun 2022 kemarin. Tadi ada Sitaru yang terkait dengan kita mensosialisasikan terkait dengan tata ruang kita, baik struktur maupun pola ruangnya. Struktur itu sistem jaringan tadi. Kalau yang pola ruang terkait dengan peruntukan, mana industri, mana permukiman, mana pertanian. Terus kita ada geoportal Pak. Geoportal. Jadi geoportal itu adalah portal web spasial yang ini menjadi tempat kita untuk berbagi pakai peta.
Jadi gitu ya. Jadi pada saat kami menyusun RT/RW itu kan kami ada peta-peta yang mungkin bisa diakses publik, Pak. Jadi harapannya publik yang selama ini butuh peta, kita tidak usah susah-susah ke kantor. Tidak usah susah-susah ke kantor, kita tinggal buka geoportal.klaten.go.id, itu sudah ada 104 peta. Kalau penjenengan mau buat peta, oh saya butuh peta Kecamatan Delanggu, bisa. Kita butuh peta Kabupaten Klaten, peta data admin Kabupaten Klaten. Kita butuh peta jalan, peta sungai, peta jaringan irigasi. Sudah ada situ. Peta itu semua sudah ada. Dan biasanya teman-teman peta-peta itu sering sekali diminta oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kami berharap bahwa dengan ada geoportal itu, kebutuhan terkait dengan peta itu baik kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua OPD di Kabupaten Klaten, oleh masyarakat kabupaten secara umum, mungkin ada investor, ada mahasiswa, bisa lihat peta dasarnya, peta-peta tematik kita upload di geoportal itu. Geoportal apa? Geoportal.klaten.go.id. Geoportal.klaten.go.id. Nah, nanti kita kasih tulisan di bawahnya. Jadi itu portal di mana kita bisa berbagi data. Jadi peta yang kita produksi, kita buat, itu bisa nanti diakses di teman-teman di OPD yang bisa pakai itu, sehingga nanti peta itu oleh OPD yang ada di Kabupaten Klaten sudah tidak ada lagi beda peta begitu. Itu permasalahan kita pas penyusunan Perda RT masih itu terjadi, Pak. Terus batas dari OPD ini seperti ini, instansi vertikal seperti ini, kok beda kan begitu. Tapi sekarang kita sudah satu peta. Kita satu peta ya. Harapannya sebenarnya itu dalam rangka untuk tadi juga menunjang satu data Klaten. Itu jadi kami One Map Policy. Mantap itu. Kami yang di DPUPR ini menghandle untuk data spasialnya. Kalau data-data non spasial biasanya yang menghandle di Diskominfo maupun Bapeda. Jadi kami OPD masing-masing kan itu nanti. Kami support untuk data-data yang spasialnya, data spasial, data berbasis peta. Itu di kami di DPUPR. Terus yang ketiga ada namanya Daltaru. Aplikasi ini berbasis Android. Jadi Daltaru. Jadi aplikasi untuk melaporkan kalau ada ketidaksesuaian tata ruang. Jadi mungkin bangun tapi di tengah sawah seperti itu, mungkin belum dari UPD belum tindak-lanjuti, bisa dari masyarakat bisa. Ini semacam kanal aduan. Betul. Jadi Daltaru itu adalah media masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, membantu pengawasan lah. Betul. Sampai juga investor, kita membuka peluang sebesar-besarnya pada investor, tapi kan kita sudah menyiapkan ruangnya, tapi kemudian offside kan begitu. Betul. Ketika terjadi offside, warga masyarakat juga bisa ikut andil melaporkan ke itu tadi. Terus yang keempat, Pak Ketua, ada namanya SITR online. SITR online, apa itu, Pak? Sistem Informasi Tata Ruang. Surat Informasi Tata Ruang. Yang selama ini mungkin saya mau buat ITR itu harapannya besok itu terkait dengan saya sudah punya ITR ya lah, terus ngopo itu kan informasi tata ruang kan begitu. Tapi itu juga untuk meyakinkan bahwa lokasi yang diminta mungkin ada satu atau dua bidang tanah gitu, memastikan bahwa ini lokasinya apa sih. Itu biasanya masyarakat minta kami memberikan surat keterangan informasi tata ruang untuk mungkin proses transaksi jual beli atau apa kan juga bisa untuk meyakinkan saja bahwa ini memang zonanya kuning kok kan gitu betul. Jadi harapannya nanti tidak hanya bicaranya tambang kan begitu. Karena biasanya harapannya betul ke depan terkait dengan informasi tata ruang ini, karena ini kan tata ruang itu kan dokumen publik, Pak. Jadi dokumen publik, harapannya masyarakat bisa mengakses tadi dengan sangat mudah tadi. Ketika juga minta surat keterangan, kita berusaha untuk kita bisa proses dengan mudah juga. Kalau mohon maaf, berkaitan SITR ini, teman-teman PU itu sudah juga bergabung di mall pelayanan publik atau sudah dari sana gitu? Sudah dari sana. Terus yang terakhir terkait dengan PKKPR, memang untuk PKKPR online. Jadi bisa dijelaskan, Pak, PKKPR apa? Belum paham singkatannya kan. PKKPR itu adalah
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi untuk itu tuh menuju PBG gitu-gitu aja. Betul. Nah, jadi arahnya ke sana. Jadi karena kan dulu IMB izin mendirikan bangunan. Sekarang aturan terbaru berubah menjadi PBG. Lah syarat untuk bisa menjadi PBG harus ada KKPR. Lah PKKPR. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini penting banget ini buat para calon-calon investor ini. Kegiatan untuk sampai ke sana itu kan harus dibahas, PKKPR itu harus dibahas oleh Forum Penataan Ruang, Pak. Jadi Forum Penataan Ruang itu ketuanya Pak Sekda. Pak Sekda itu, terus wakilnya Pak Kepala DPUPR, terus sekretaris ada Kepala Bapeda, ada Kepala Dinas Pertanian, ada Kepala Dinas PTSP, ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada dari akademisi, ada dari Asosiasi Perencanaan Wilayah, ada tokoh masyarakat. Beliau-beliau ini kan yang apa istilahnya yang cukup sibuk nih. Jadi Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda, Kepala DPU cukup sibuk sehingga kami membuat terobosan untuk bagaimana supaya rapat FPR ini supaya tidak lama nih. Tidak lama, tidak tapi dari segi akurasi, ketepatan, kecepatan itu bisa tetap ada sehingga kami memperpendek waktu rapatnya, anunya tapi tidak mengurangi substansinya. Kami membuat itu FPR online itu harapannya nanti untuk bisa mempercepat proses penilaian di dokumen Itu nama FPR online? Iya. FPR online, nama anunya? Oke. Itu di internal kami, Pak. Internal FPR. Tapi kalau warga masyarakat masuk tetap seperti biasanya. Untuk mempercepat di internal ada FPR online. FPR online itu membahas, jadi setelah dari pemohon biasanya dari yang bersangkutan biasanya ngurus di DPM PTSP. Terus setelah itu ke BPN untuk minta PTP, persetujuan teknis pertanahan. Persetujuan teknis pertanahan. Nah, itu baru masuk ke sistem kami di FPR. Untuk selanjutnya nanti Pak Sekda mengeluarkan rekomendasi atas penilaian tadi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang harapannya nanti juga dengan KKPR ini juga bisa sebagai pengganti pengeringan, Pak. Kalau dulu itu kan pengeringan diurus sendiri. Nah, sekarang itu dengan adanya KKPR sudah tidak ada lagi pengeringan. Otomatis kalau sudah di ACC di situ itu sudah. Iya, betul. Jadi proses-proses inilah yang nanti akan mempercepat proses. Karena kan kalau dari rangkaian perizinan, ngendikan ini kan seolah-olah panjang, tapi ini sebenarnya mempercepat. Ini maksimal 1 minggu. 1 minggu, 1 minggu. Nah, ini masuk pertanyaan yang menarik nih. Kita kan sudah bersusah payah, effortnya luar biasa bertahun-tahun berproses perda RT RW yang mana kita dalam rangka tadi membuat Klaten ke depan semakin baik, menjadi semakin baik. Tapi kemarin kita ada tamparan keras, tiba-tiba muncul sebuah surat. Wah, ini surat SK ini, bukan peraturan pemerintah, bukan undang-undang, tapi SK dari sebuah kementerian yang ternyata dampaknya luar biasa, yaitu SK dari Kementerian ATR yang kita menyebutnya SKLSD. Iya, betul. Seperti apa, Pak, kemarin? Jadi di tanggal 16 Desember tahun 2021 itu muncul SK penetapan lahan sawah yang dilindungi yang untuk 8 provinsi, Pak. Termasuk yang kebetulan di Jawa Tengah juga masuk di SK tersebut, yaitu SK 1589 di SK Kementerian ATR 1589 tahun 2021. Jadi memang untuk di Klaten memang dengan adanya penetapan itu ada penetapan seluas 30.276 hektar yang ditetapkan di SK tersebut. Yang ternyata tidak sesuai dengan perda kita kan begitu. Jadi yang dampaknya luar biasa kan. Jadi kan kemarin yang dari luasan penetapan 30.276 itu memang yang sesuai dengan tata ruang, dalam artian sawah yang sesuai dengan tata ruang itu seluas 25.254 hektar, Pak. Terus ada yang tidak sesuai, dalam artian kita sudah merencanakan untuk non ruang yang lain kan begitu, tapi ditetapkan sebagai LSD. Tapi memang di awal memang LSD ini kan hanya dianalisis berdasarkan kenampakan di citra satelit, Pak. Jadi memang guyonnya kan kemarin kan begini, itu nek punya gudang
gentengnya warnanya hijau ya sudah dari atas hijau sawah kan begitu. Jadi sempat kita guyon juga dengan teman-teman di Kementerian ATR di selatan Polres. Itu kan plesteran ya. Plesteran itu kan untuk ujian SIM ya. Ujian SIM itu warnanya hijau, warnanya putih, kan dikira air gitu. Itu sempat masuk di termasuk juga datanya yang lama, mungkin data citra satelit yang dipakai itu kan citra satelit lama. Terminal Insinyur Soekarno itu itu masuk LSD juga. SMP 2 yang baru itu juga masuk SMP 2. Terus beberapa lapangan ada lokasi-lokasi yang sebetulnya di kondisi existing itu bukan sawah tapi masuk LSD, sehingga kemarin itu memang kita harus lama sekali berproses. Kita juga sempat melakukan kegiatan verifikasi aktual, dalam artian beberapa data yang disampaikan dari Kementerian ATR ini memang ketika kita sesuaikan dengan kondisi existing di lapangan, ini memang banyak yang tidak sesuai tadi, tapi di sisi lain lokasi-lokasi tersebut juga memang ada yang sudah berizin, Pak, walaupun mungkin kondisi fisiknya sudah masih lama, tapi di lokasi tersebut sudah ada terbit izin, sehingga kalau ditetapkan LSD berarti kan nanti kan berbenturan antara ketentuan teknis yang tadi ada penetapan LSD dengan perizinan yang sudah dikeluarkan, dan itu memang menjadi bahan kita pada saat kami beberapa kali komunikasi dengan kementerian, dan kebetulan di awal tahun 2022 itu di bulan Maret itu muncul surat edaran untuk bagaimana bisa memverifikasi lokasi-lokasi yang sudah berubah, sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, itu bisa dilakukan verifikasi ulang. Tidak sesuai dengan kondisi citra satelit mungkin. Terus akhirnya kemarin kita sudah termasuk juga ketika pemerintah daerah, pemerintah desa, atau masyarakat yang memang di dalam tata ruang sudah direncanakan, sudah baik tadi, sesuai dengan ada perencanaan kegiatan investasi. Investasi kan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tapi oleh investor, tapi juga pemerintah kan juga, pemerintah daerah membuat. Kita kan juga mau ada pengembangan kan begitu. Untuk pembangunan RSUD yang di Tulung itu kita mengalokasikan 6 hektar, itu juga masih masuk LSD dulu, tapi kita sudah berusaha untuk kan kemarin pada akhirnya terus kita ada forum itu, kita diskusi secara online, ada yang sebagian ke Jakarta, Ibu Bupati, kami beberapa teman-teman itu kan ada di sini. Betul. Kita juga menyampaikan keluhan kan berkaitan dengan kita sudah bikin Perda RT/RW, juga sudah konsultasi dengan beliau juga kan. Prosesnya kan kita ada kesepahaman di sana lintas sektoral bahasanya kalau salah. Tapi kenapa kemudian ujuk-ujuk muncul SKLSD yang berbeda kan begitu, yang dampaknya ternyata luar biasa, utamanya untuk investasi Kabupaten Klaten jadi molor kan begitu, padahal yang sudah awalnya luar biasa. Nah, sekarang kita singkat, Pak. Setelah berproses, harapannya kemarin kan kita sepertinya ada setelah MOU ya, setelah kita duduk bareng kemudian ada MOU berkaitan dengan berapa ribu hektar yang disepakati untuk dikeluarkan dari SKLSD. Namun realitasnya sampai hari ini kan SKLSD yang ditunggu-tunggu katanya mau berganti, direvisi atau apalah bahasanya itu, sampai ganti tahun kan. Saya ingat itu masih sama WA-an sama Kepala BPN itu di bulan November kalau nggak salah, beliau sampainya insya Allah akhir tahun ini Pak, padahal sudah mundur-mundur, tapi nyatanya sampai ganti tahun, sampai beliau tak WA sudah nggak jawaban, pakai mungkin. Akhirnya juga keluar lah. Terus kemarin sempat ada sebuah solusi, tapi agak ribet ya Pak ada solusi agak ribet, kita harus mengirim surat ajuan per masing-masing persil kan ke kementerian loh, itu kan lah berapa ribu hektar loh, berapa ribu surat kan begitu. Lah kemarin itu ada berkas itu numpuk di DPR itu 3 lemari ya nggak salah itu. Ada menumpuk dari atas ke bawah. Jadi memang kemarin ada solusi untuk lokasi-lokasi yang memang sudah direncanakan untuk investasi, bisa dilakukan permohonan dengan
melampirkan eviden atau bukti dukung. Itu kita kemarin sudah kita selesaikan. Bukti dukungnya tentu nggih ini ya Perda RT/RW kita kan utamanya itu nggih. Bukti dukung, terus ada komitmen investasi, terus ada komitmen investasi, sertifikat, ada surat pernyataan itu sudah kita kirimkan. Dan kemarin memang bukti dukung untuk bukti fisiknya memang di DPPR, tapi semua dokumen itu kita scan Pak. Mungkin kalau kemarin itu ada 160 giga yang kita kirim ke kementerian. Dan itu tapi itu sudah mewakili semuanya yang MIS itu, yang MOU kita itu sudah atau belum? Jadi kalau yang kemarin sudah kita sepakati untuk bisa dikeluarkan itu sudah. Totalnya berapa tuh Pak yang sepakati untuk dikeluarkan kemarin itu kita? Yang disepakati untuk dikeluarkan kemarin itu ada 4.465. Jadi 4.465. Bayangkan kalau itu semua harus diusulkan, berarti 4.465 berkas kan? Itu hektar. Itu hektar. Astagfirullah. Ya, hektar mungkin ada 5 atau 6 lah. Waduh, kali itu berarti kan. Dari 160 giga tadi kalau kemarin kita scan satu persatu, kita kirim ke sana dan itu memang masih ada 1064, tapi saya kira itu ya karena mungkin ada kendala teknis, karena memang permohonan itu harus ditandatangani oleh pemilik lahan yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan Pak Lurah atau gimana. Tapi sementara ini memang kemarin tadi Pak Ketua tidak lanjutnya seperti apa. Jadi, nah ini info yang menarik yang ternyata baru terjadi beberapa hari ini. Ada ternyata sebuah apa itu bahasanya terobosan kah atau apa karena nyatanya LSD ini memakan korban juga ini kan. Pak Menterinya berganti, Wamennya berganti, sampai Dirjennya juga berganti kan begitu. Ya, informasi terakhir seperti apa Pak? Nah, jadi kemarin itu di tanggal 28 Februari 2023 kami dalam arti Pak Sekda berkirim surat kepada Pak Menteri melalui Pak Dirjen Pengendalian untuk solusi sementara sebelum ada revisi 1589 tersebut. Jadi kami memang berkirim surat untuk lokasi yang tadi sudah sepakat untuk dikeluarkan dari LSD yang 4.000 sekian 400 tadi, untuk bagaimana karena ini sudah disepakati, sudah ada berita acara, yang ditandatangani oleh Bupati Klaten, Bu Sri Mulyani, terus Pak Dirjen juga tanda tangan. Dirjen yang sebelumnya Pak Dirjen itu Pak Rudi Sumberang, terus beberapa kepala UPD termasuk dari kantor pertanahan itu sudah tanda tangan bahwa lokasi itu kan sebetulnya sudah secara prinsip sudah disepakati untuk dikeluarkan dari LSD. Nah kami kemarin Pak Sekda berkirim surat ke Pak Dirjen untuk bagaimana supaya lokasi yang sudah disepakati untuk dikeluarkan dari LSD ini untuk bisa diproses perizinannya. Jadi tanpa perlu menunggu SK LSD yang baru kan begitu. Jadi di 13 Maret tahun 2023 kemarin ini tanggal suratnya ya Pak ya. Tanggal suratnya sudah, dan itu kita sudah dapat tanggapan dari Pak Dirjen tanggal 23 Maret 2023 yang intinya bahwa pemerintah Kabupaten Klaten dapat melanjutkan proses perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 10 tahun 2021 tentang RT/RW Kabupaten Klaten. Jadi memang sudah clear sedulur semuanya. Jadi berkaitan dengan LSD sudah jangan khawatir, kalau tanah jenengan, kalau bangunan jenengan yang kemarin sebenarnya secara perda itu sudah sesuai, namun tertabrak LSD, sekarang sudah bisa diproses perizinannya. Alhamdulillah, wis. Berarti nggak usah jenengan terus ini, karena di tahun 2022 untuk informasi seluruh saya itu hampir setiap hari WA-an dan Pak Joko ketika masih kabin ya Pak. Iya, betul. Karena setiap ada aduan dari masyarakat saya sampaikan beliau ada masalah. Nah, karena waktu itu memang belum ada solusinya kan begitu. Dan alhamdulillah kemarin ada solusi sementara dan akhirnya ini sudah ada solusi final. Alhamdulillah kan begitu. Sudah nggak usah khawatir, sudah bisa diproses perizinannya kan. Silahkan bisa tindak ke langsung ke MPP atau ke DPMPTSP atau ke BPN berarti Tapi biasanya proses awalnya di DPMPTSP dulu, dulu ya. Ke BPN. Wah demikian obrolan kita
dengan Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Sekretaris Dinas PUPR yang luar biasa sekali dan ditutup dengan indah. Ini informasi yang sangat indah. Yang ditunggu-tunggu sudah 2 tahun ini. 3 tahun malah kalau bicara untuk teman-teman yang berusaha kan begitu. Akhirnya ada solusi. Tadi kita juga ngobrol sudah berkaitan dengan isu-isu yang strategis di Kabupaten Klaten berkaitan dengan jalan, sampah dan lain sebagainya, dan juga pembangunan GOR yang insya Allah tahun ini akan dibangun akhir tahun selesai sehingga tahun depan bisa dinikmati bersama. Nah, dan terakhir ditutup dengan berkaitan dengan LSD. Nah, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Staf Dinas sudah kersa mampir, kita jagungan bersama. Semoga ini bisa menambah informasi bagi warga masyarakat Kabupaten Klaten, lebih paham, lebih kenal dekat dengan PU Kabupaten Klaten, PUPR, dan juga sebenarnya apa saja yang ada di PU, serta menjawab isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka silahkan like, kemudian komen. Kira-kira ke depan pengen ngundang siapa lagi atau dari dinas mana, pengen informasi apa, dan kalau suka nyuwun tulung untuk di-share. Begitu saja Nyure Bareng edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.